Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Baik, kita lanjut pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul. Yang sudah masuk di Al-Aslul Awal. Perkara pokok yang pertama itu ma'rifatullah. Ma'rifatu Allah. Baik. Sekarang beliau menyebutkan pertanyaan yang kedua. Kata beliau rahimahullah, fa idza qila lak, jika dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu. Karena di pertanyaan yang pertama ditanya man rabbuk, ya, siapa Rabbmu? Setelah dijawab ya Rabbi Allah dan seterusnya, ini pertanyaan kedua muncul. Bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Ditanya dengan pertanyaan seperti ini, fakul, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya bisa atau kita bisa mengenal Rabb, ya, Allah Subhanahu wa taala bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Perhatikan sini, bi ayatihi, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat Qur'aniyah atau ayat syar'iyah. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat Qur'aniyah atau ayat syar'iyah. Adapun ayat kauniyah, ini seluruh alam. Ya. Mithlus samawat wal ard wal nujum wasyams wal qamar wal jibal wasyajar wal bihar. Baik. Langit-langit, bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, pohon, laut-laut, lautan-lautan. Semuanya. Bahkan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Antum pernah lihat orang cuci darah? Pernah? Ya. Pernah lihat orang cuci darah? Ya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Itu ginjal kecil. Ya, 2. Ini tidak bisa bekerja. Tapi coba yang gantikan ginjal ini menyaring darah, alat hemodialisis. Besar. Artinya darah itu sampai di cuci darah. Dan itu berkali-kali. Ya, saya lupa sepekan berapa kali. Ya. Coba itu. Fungsi ginjal. Kecilnya itu ginjal. Ya, itu baru satu. Digantikan alat yang sedemikian canggihnya, rumitnya. Ini ayat. Tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwasanya adanya pencipta yang maha mencipta dan kebesaran yang maha mencipta tersebut. Bukan sekedar ada, ya, kalau orang ateis saya gampang sekali. Ya, sudah kita ajari itu, bantah orang ateis sudah. Mudah kan? Mudah sekali kalau orang ateis. Gampang. Yang penting dia mau uji, dikasih duduk. Iya. Ya. Jadi jangan main ginjal, kasih lihat itu alat cuci darah. Ini ada orang ateis ini, ada sendiri. Muncul tiba-tiba saya buka rumah sakit, ya ada. Pasti dia bilang apa? Tidak mungkin. Ada yang bikin itu, made in Japan, made in Jerman apa sama. Ada yang bikin itu.
Bilang sama itu orang ngetes, ini baru pengganti ginjal. Kau bilang pasti ada yang bikin. Loh ini saya lengkap, ginjal apa, mata, ini semua, jantung. Baru kau bilang tidak ada yang bikin. Naudzubillah. Bisa paham ini, kancing saja di situ. Jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabb kita dengan apa? Melihat ayat-ayatnya. Dan ayat ada dua, ada ayat-ayat kauniyah. Semua ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu. Bisa paham ini? Bisa paham? Jadi peneliti-peneliti hebat itu, peneliti kafir yang tidak mau beriman, dia sehebat apapun penelitiannya kalau belum mampu menggiring dia menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, belum bisa menggiring dia untuk menetapkan la ilaha illallah, belum ada apa-apanya. Kadang ada sebagian mungkin sampai ke tahapan luar biasa ini yang Maha Mencipta. Ya belum sampai dia menetapkan la ilaha illallah. Karena tauhid rububiyah itu akan mengharuskan dia untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi dengan apa kau kenal Rabbmu? Mengenal Rabbmu dengan ayat-ayatnya. Nah, ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Tadullu ala annahu wahiduh. Ini semua menegaskan, menunjukkan bahwasanya hanya satu yang Maha mencipta. Hanya satu yang Maha mengatur. Karena kalau dua saya mengatur kacau. Iya. Coba lihat kalau perusahaan dua yang mau atur kacau perusahaannya. Satu mau masuk siang, satu mau masuk malam. Pegawainya satu mau begini, mau begitu. Kacau. Ya. Bisa dipahami? Ini ayat-ayat kauni. Ada ayat-ayat syar'iyah, ada ayat-ayat Qur'aniyah. Itulah Al-Quran. Wah, ini lebih hebat lagi ya. Mau kenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Rabb kita, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Dan tidak akan mungkin benar dan lurus paham kita dalam memahami Al-Quran tanpa kita mempelajari bahasa Arab. Hati-hati itu terjemahan. Ya. Coba lihat akhir surah Shad. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, iblis tidak mau. Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangi dirimu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari terjemahan itu disebutkan apa? Dengan kekuasaan. Padahal disitulah penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa dipahami? Ya, itu belajar baik-baik. Bisa? Kemudian saya mengatakan bi ayatihi, kembali ke matan, wa makhluqatihi, coba. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Ayat ada dua, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Qur'aniyah. Dan makhluk-makhluknya. Sekarang saya tanya, mana yang umum, mana yang khusus? Ayat atau makhluk? Mana yang umum, mana yang khusus? Mana yang lebih luas cakupannya, mana yang lebih sempit? Ayat lebih umum. Ini lebih khusus. Ini yang disebut dengan istilah atful khasi alal am. Mengatofkan ke sesuatu yang khusus, lebih khusus kepada sesuatu yang lebih umum. Dan inilah bantahan kepada ahlul bid'ah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena ayat ada dua. Ayat kauniyah dan ayat
syar'iyyah. Ayat kauniyah itulah makhluk. Ya. Jadi sebenarnya sudah dicakup di ayati sudah cukup, sudah tercakup. Tapi Syekh ingatkan wa makhluqati. Ya. Berarti apa? Ayat-ayat Qur'aniyah bukan makhluk. Ya. Bisa dipahami? Kan ayat ada dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Ayat kauniyah kita sudah jelaskan semua, itu makhluk seluruhnya. Termasuk kita bahkan, diri kita. Manusia, penciptaan manusia. Bisa? Dan ada ayat Qur'aniyah. Ini kan sebenarnya sudah cukup, tapi saya tambahkan wa makhluqatihi dan makhluk-makhluknya. Nah, ini penegasan untuk ayat-ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah tidak masuk. Itu kita katakan tadi, ayat lebih umum dibanding makhluk. Ya. Baik. Dan untuk akan pelajari di pelajaran akidah. Ya, pelajaran akidah. Ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Baik. Dan juga ada ayat ringkas, potongan ayat ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-khalqu, penciptaan, dan al-amru dan al-amr. Dan al-amr ada dua, al-amru al-kauni dan ada al-amru syar'i. Allah bedakan. Ada beda? Allah bedakan. Khalq dan al-amr. Bisa dipahami? Dan diantara al-amr adalah al-amru syar'i. Itulah Al-Quran. Beda. Ya, ahlul bidah tidak. Katakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini sekali lagi ini butuh penjelasan lebih jauh. Ini cuman kita isyaratkan saja. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu atau sebelumnya beliau kasih contoh. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi dan dari makhluk-makhluknya as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dan dari makhluk-makhluknya adalah ya langit-langit yang 7, bumi yang 7 dan apa yang ada padanya dan apa yang ada di antaranya. Ya, kalau antum perhatikan sebenarnya apa yang beliau sebutkan dari ayat-ayat juga itu makhluk juga. Tapi dalam menunjukkan bahwasanya ya, ini yang malam, siang, matahari dan bulan ini ada nas ayat itu betul-betul menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan silih berganti. Kalau bumi kan ya begitu-begitu saja, langit juga begitu-begitu saja. Tapi ini malam, siang, matahari dan bulan. Silih berganti. Iya. Paham ini? Sekarang siang, sebentar malam, matahari juga begitu. Sekarang ada, sekarang terbit tinggi, kemudian terbenam, muncul lagi besok. Bulan juga begitu. Ya. Akhir bulan hilang, kemudian masuk awal bulan muncul hilal, mengecil terus membesar sampai purnama. Purnama puncak mengecil lagi, baru hilang, terus muncul lagi. Tidak ada habis. Itu betul menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam syarah, antum akan dapati di syarah di situ. Untuk orang-orang ateis, ya kita sebutkan ya. Katanya kotoran onta itu menunjukkan akan adanya onta. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, kotoran onta menunjukkan bahwasanya adanya onta. Jejak kaki di tanah menunjukkan berarti ada yang lewat. Apalagi ini makhluk ini. Kita berarti ada yang mencipta. Coba lihat. Bisa dipahami nih? Ya. Masa ada kotoran onta tidak ada ontanya, ada kotoran kerbau tidak ada kerbaunya. Siapa yang nganu berarti? Ya. Siapa yang buang air? Bisa dipahami?
ada kotoran kambing, nggak ada kambingnya, pasti ada kambingnya. Ada kotorannya kok. Ya, ada asarnya. Ya, ada bekas kaki. Iya. Ya, pasti ada yang lewat. Nah ini makhluk semua. Ya, berarti ada yang mencipta. Ya, sama orang-orang ngetes yang mengingkari itu. Misalnya ada, kita sebutkan contoh, 2 contoh, kapal dengan rumah ya. Rumah di tengah hutan, ya lengkap perabotnya, baru dibilang muncul tiba-tiba, ada sendiri. Pasti dia bilang ada yang bikin, ini saja masjid belum selesai. Iya. Paham ini? Tukannya banyaknya. Tidak mungkin ada sendiri. Kapal juga seperti itu, berlayar ya dengan selamat rapi, baru dibilang tidak ada nahkodanya. Tidak ada ABK-nya. Wih, jago kapalnya itu. Ya, kapal otomatis. Baik. Jadi ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Walaupun apa yang beliau contohkan sini dari ayat malam, siang, matahari dan bulan ini juga masuk makhluk. Masuk juga dalam kategori makhluk. Dan kemudian nanti beliau sebutkan ayat-ayat yang mendukung tentang apa yang beliau sebutkan. Jadi dalil tentang wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Kemudian wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab'. Ini akan disebutkan 2 ayat. Ya, lumayan panjang sini ayat yang kedua di surah Fussilat dan surah Al-A'raf. Surah Fussilat dan surah Al-A'raf. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan setelahnya. Jadi paham ini ya. Jadi pertemuan kita ini membahas bahwasanya bima arafta rabbak. Bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu? Kalau kita ditanya begini jawab apa? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Jadi bukan dengan bertapa. Ya, supaya dapat ilmu ladunni. Tidak ada ilmu seperti itu. Mau kenal Allah, mau punya ma'rifatullah, belajar agama. Ya. Pelajari ayat-ayat syar'iyyah. Ya. Tadabburi ayat-ayat kauniyah. Paham ini? Harus sejalan. Kalau cuma maunya tadabbur alam saja, lihat-lihat kebesaran ini, tidak cukup. Harus digabung antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.